yang beranggotakan saya sendiri Nur Hikmah Julianti dengan NIM 121140137. Lalu ada teman saya yaitu Atalah Ahzafalah dengan NIM 121140129, dan teman saya satu lagi yaitu Muhammad Atta Akbar dengan NIM 121140123. Kami dari Prodi Teknik Informatika. Di sini kami akan menjelaskan program menghitung gerak lurus berubah beraturan. Bahasa pemrograman C++ merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk merancang berbagai macam program atau aplikasi. Menurut istilah, program merupakan kumpulan instruksi yang terdiri dari berbagai macam algoritma dan bahasa. Algoritma sendiri merupakan suatu bentuk solusi dari suatu masalah yang dipecahkan menggunakan komputer. Solusi yang dipecahkan menggunakan komputer menggunakan bahasa yang hanya dimengerti oleh komputer yang disebut sebagai bahasa pemrograman. Selain itu juga, C++ juga bisa digunakan untuk memecahkan berbagai macam masalah dalam bidang matematika, fisika, kimia, maupun biologi. Pada video kali ini, kelompok kami akan memberikan contoh C++ dalam bidang fisika, yaitu dalam perhitungan gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, untuk tahu lebih lanjut, yuk simak video ini. Gerak lurus beraturan merupakan permasalahan umum dalam fisika yang menggambarkan suatu kecepatan tetap dari suatu benda, yang berarti besar dan arah dari kecepatannya tidak berubah sama sekali. Persamaan gerak lurus beraturan bisa didefinisikan sebagai berikut. V sama dengan C per S per T. Program ini nantinya akan menghitung 1. Hasil dari kecepatan V apabila jarak S dan waktu T diinput oleh pengguna. 2. Hasil dari jarak S apabila kecepatan V dan waktu T diinput oleh pengguna. Yang ketiga, hasil dari waktu T apabila jarak S dan kecepatan V diinput oleh pengguna. Kecepatan V, jarak S dan waktu T dan hasilnya akan digolongkan ke dalam variabel data float yang nantinya memungkinkan pengguna untuk menginput angka berbentuk desimal. Kecepatan V dapat diperoleh dengan cara membagi jarak dengan waktu seperti pada persamaan fisikanya, sedangkan jarak dapat diperoleh dengan mengkalikan variabel kecepatan dengan waktu, dan T dapat diperoleh dengan membagi jarak S dengan kecepatan V. Metode yang digunakan dalam algoritma ini yaitu percabangan, perulangan, dan array. Percabangan digunakan pada saat pemilihan perhitungan, perulangan for digunakan pada saat beberapa kali penginputan data dan percobaan yang diinginkan, dan array untuk menyimpan data dalam setiap percobaan. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Atta tentang apa itu GLB, terus rumus-rumus GLB itu apa aja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja kode dari yang kami buat ini. Untuk pertama, di baris pertama dimulai dari baris 9 ada hashtag include iostream using namespace standard. Ini adalah pokoknya kalau dari C++ pasti kalian udah tahu lah ya, pasti harus pakai ginian. Lalu mulai ke main programnya di in-main. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu tentang deklarasi variabel. Nah, kita deklarasikan variabel itu V, S, dan T. V-nya itu kecepatan yang setelah jelasin sama Atta, S juga jarak, dan T itu adalah waktu. Lalu kita masukkan ke dalam bentuk data float. Kenapa float? Karena nanti pengguna bakal bisa menginput angka koma. Lalu dimasukkan array maksimal 99 karena mungkin penggunanya mau masukin 99 data, kita tidak tahu ya. Lalu integer bilangan bulatnya itu ada n, terus pilih dan ulang. N itu untuk Anda mau sesuatu yang baru? Nah, ini di n dia untuk menginput jumlah percobaannya. Lalu pilih itu untuk memilih percobaan yang bakal kita hitung. Nantikan pada 28 Oktober jam 7 malam. Awalnya itu bingung cari lokasi vaksin di mana. Ya takut juga Lalu kalau lokasinya jauh ya. langkah selanjutnya, langkah kedua Aku yaitu cek-cek, membuat ternyata program ada menunya. lokasi dekat rumah. Jadi aku gampang Di sini pilihnya. kita cout program GLB sederhana seperti tampilan pada umumnya. Untuk pilihan ke-1 yaitu menghitung kecepatan, yang kedua menghitung jarak atau menghitung waktu.
Di sini kita bisa menginput jumlah percobaannya di cin n. Jika sudah diinput jumlah percobaannya, maka ada lagi syarat percobaan keberapa nantinya. Lalu kita bisa memilih perhitungan yang akan dilakukan dalam setiap percobaan. Nah, di sini ada perulangan for. For di sini nantinya akan menampilkan perhitungan percobaan keberapa, lalu yang perhitungan yang akan kita lakukan. Dan di sini ada percabangan-percabangannya, yaitu seperti if, kalau misalnya pengguna menginput 1, maka otomatis dia akan memilih untuk menghitung kecepatan. Jika menghitung kecepatan, maka akan menampilkan input jarak dalam satuan meter dan input waktu untuk satuan second. Di sini juga ditampilkan rumus-rumusnya, yaitu V sama dengan S per T. Jika pengguna sudah menginput S dan T-nya, nah otomatis program akan membagi jarak dan waktunya. Lalu akan ditampilkan dalam hasil kecepatan, yaitu di V-nya. Lalu apabila pengguna menginput 2, yaitu untuk menghitung jarak, maka akan tampil input kecepatan dan input waktu. Nah, seperti angka sebelumnya, seperti pilihan sebelumnya, maka ditampilkan rumus juga S sama dengan V dikali T. Lalu ditampilkan juga di hasil jarak. Begitu juga dengan pilihan 3. Nah, kira-kira begitu cara kerja dari algoritma yang kami buat. Selanjutnya mari kita coba bagaimana outputnya yang akan ditampilkan. Misalnya kita input jumlah percobaannya 3 kali. Lalu percobaan ke-1 pilih apa yang akan dihitung. Misalkan kita akan menghitung jarak, input 2. Percobaan kedua kita ingin menghitung kecepatan misalnya. Lalu yang percobaan ketiga kita ingin menghitung kecepatan lagi. Nah, akan ditampilkan perhitungan pada percobaan yang ke-1, yaitu menghitung jarak. Kita input kecepatannya dalam satuan meter per second, misalkan 5 meter per second, dan waktunya misalkan 30 second. Nah, maka akan ditampilkan hasil jaraknya dalam meter, yaitu 150 meter. Lalu untuk perhitungan percobaan kedua, yaitu menghitung kecepatan. Misalnya kita input jaraknya 20 meter, lalu waktunya dalam 3 second. Nah, kecepatannya akan 6,6667 meter per second. Lalu yang terakhir, perhitungan percobaan ketiga, kita tadi memilih untuk menghitung kecepatan lagi ya. Jaraknya 4 meter dalam waktu 2 detik. Maka kecepatannya itu 2 meter per second. Kesimpulannya ialah program C++ merupakan algoritma dan bahasa yang multifungsi dan dapat diterapkan di banyak bidang. Tidak hanya di bidang MIPA, C++ dapat digunakan dalam bidang entertainment seperti multimedia dan dalam pembuatan game. Dalam permasalahan fisika gerak lurus beraturan, C++ dapat meningkatkan efektivitas perhitungannya melalui algoritma yang disesuaikan dengan persamaan umumnya. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.